Oke, ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP. Universitas Pasar Pramuka, ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh, dari mana. Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu, gitu. tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi, makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang, tidak menolak statement itu, ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Victor, gitu, kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar, gitu ya, jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Victor saya juga kenal ya. Dari 2014. Jadi Victor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Victor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Victor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Victor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Victor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan baru saya. omong-omong. Victor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Ya, biar saya Anda bicara. nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya Lah, mau ya ngomong sudah. mengenai Victor. Ya sudah. Ya Tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai Saya Victor. bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Victor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Oke, Ya. baik. Bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya di Payana sekarang. Oke, S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan udah lulus ditutup. asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan melulu saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga ini kudet kata-kata. Anda bawa Baik. panci. Enggak ya ada kan? itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang bodoh. bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Tetap bersama Itu ada kami. putusan pengadilannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik ijazah palsu Jokowi. Bayangkan saja sebuah kasus yang terus mengguncang publik Indonesia, kini memasuki babak baru yang lebih dramatis. Roy Suryo dan beberapa mengangkat tuduhan ijazah palsu, kini malah berada di posisi berbeda. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang mereka sendiri bangunkan. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Alih-alih menyerah, mereka memiliki melawan. Apa bukti yang mereka siapkan? Bagaimana Rismon Sianipar, sosok yang menjadi pusat perhatikan dalam kasus ini, berperang dalam pergaulan ini? Dan apa sebenarnya yang membuat kasus ini terus berkembang bahkan hingga bulan Maret tahun 26? Dengan berbagai video baru yang muncul setiap hari, mulai dari surat yang ditinggalkan Dr. Tifa, pernyataan kuasa hukum Jokowi, hingga klaim para pengamat tentang dinamikan di balik layar, dinamikan yang berbagai arah, pernyataan yang seringkali bikin bingung, dan berbagai pihak yang terlibat, membuat kasus ini semakin tak terduga. Akankah Roy Suryo CS berhasil membuktikan kebenaran yang mereka yakin?
akan kasus ini berakhir dengan berbeda dengan yang mereka harapkan. Bagaimana tanggapan atau pendapat teman-teman? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.